Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat yang ke-10. Shalom saudara terkasih, puji nama Tuhan. Apa kabar Anda di hari ini? Sebelum melanjutkan setiap aktiviti Anda, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja saya bacakan. Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk menguji kualitas iman setiap anak-anaknya. Ujian itu boleh melalui masalah, boleh juga melalui penderitaan. Masalah atau penderitaan yang dimaksud dapat berupa krisis finansial, krisis ekonomi, keuangan, sakit penyakit, dan masih banyak lagi. Ada dua kemungkinan reaksi orang atau respon orang ketika berada dalam masalah atau penderitaan tersebut. Respon pertama, orang tersebut semakin mendekat kepada Tuhan dan mencari wajah Tuhan, seperti pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Dan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Respon atau reaksi orang yang kedua ketika menghadapi masalah atau penderitaan, dia akan menjauh dan meninggalkan Tuhan karena kecewa kepada Tuhan. Saudara, Ayub sekalipun adalah orang yang saleh, yang takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan dalam Ayub 1 ayat 1, ia pun tidak luput dari ujian, saudara. Tuhan mengizinkan Ayub melewati masa-masa yang sangat menyesakkan, yang dapat dikatakan sebagai sebuah tragedi, sebuah musibah, di mana dalam waktu sekejap setiap hal-hal yang buruk terjadi secara beruntun, secara bertubi-tubi, secara terus-menerus. Anak-anaknya mati, rumahnya terbakar, harta benda habis semuanya. Bahkan tubuhnya terkena sakit. Ditambah lagi istrinya pun meninggalkan dia. Ayub 1 ayat yang ke-22 berkata, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Lengkap penderitaan dia, tapi dalam keterpurukan, di dalam penderitaan yang begitu dalam, dia tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Dia tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut kepada dia. Saudara, saat segala sesuatunya tampak buruk, tampak teruk, seringkali kita memiliki respon yang negatif. Kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan bahkan tidak segan-segan kita berani menyalahkan Tuhan. Kita tidak berhenti mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan, berdoa bahkan menjadi malas. Apalagi ibadah menjadi malas. Ditambah lagi ibadah dalam kondisi COVID-19 yang tidak semua boleh atau diperbolehkan, diperkenankan untuk mengadakan ibadah secara offline. Untuk online saja begitu malas. Kenapa? Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dan bahkan tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Saudaraku, jangan sekali-kali undur dari Tuhan hanya karena masalah. Karena memberitakan Injil, Rasul Paulus harus mengalami penderitaan, tapi hal itu tidak menyurutkan langkah dan semangatnya untuk tetap melayani Tuhan. Paulus tidak kecewa, apalagi sampai lari dari panggilan Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan kita harus melewati masalah dan penderitaan agar kita
belajar untuk lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena itu ingatlah saudaraku, di balik penderitaan ada berkat besar Tuhan sediakan bagi yang mampu bertahan hingga akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Allah yang begitu jelas menegur kami, memperingatkan dengan keras kepada kami bahwa kami tidak boleh komplain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan ketika masalah dan penderitaan Tuhan izinkan kami alami. Karena ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, bahkan kami belajar dari Ayub, di dalam semua keterpurukan hidup dia, Ayub dapat berkata, karena Tuhan tahu jalan hidupnya, seandainya Tuhan mengujinya, dia akan timbul seperti emas. Biar firman Allah ini juga menjadi sebuah deklarasi dan pengakuan kami di hadapan Tuhan bahwa Allah kami adalah Allah yang mampu, Allah yang sanggup, dan Allah yang melimpahkan segala berkat-Nya bagi kami yang bertahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Allah yang kudus. Terima kasih karena kami yakin dan percaya dalam kelemahan kamilah kuasa Tuhan menjadi sempurna atas kami. Terima kasih untuk setiap jawaban-jawaban doa yang Tuhan anugerahkan kepada kami, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengalami pergumulan apapun yang dialami di dalam nama Yesus, ada kekuatan yang baru, hikmat, kebijaksanaan, dan bahkan jalan keluar, solusi terbaik yang Tuhan sediakan. Dan kami tahu Tuhan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Ketika kami hidup benar di hadapan Tuhan, maka kami dapat mengklaim setiap janji Tuhan yang Engkau sudah nyatakan kepada kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give